Kembali lagi dalam program Muda Berbisnis. Pemirsa, dalam proses kehidupan menuju kedewasaan, terkadang kaum muda kebanyakan mencari-cari alasan negatif agar tidak memulai jalani bisnis. Alasan-alasan negatif seperti tidak punya modal, takut gagal, sering mewarnai pemikiran kaum muda yang seharusnya lebih kreatif dan inovatif. Hal berikut inilah yang sekiranya dibutuhkan bagi kaum muda untuk mau mulai menjalankan bisnis. Apa yang harus dipunyai oleh kaum muda untuk mulai berbisnis? Sendiri dalam waktu, makanya nih gue tuh suka bingung banget. Padahal banyak banget anak-anak muda yang punya, yang inovatif, yang benar-benar punya kreasi yang banyak. Tapi dia tuh kayak nggak mau ngelangkah. Tapi kalau Flo sendiri, ini yang menurut aku satu kebanggaan juga ya buat Aliza gitu. Dia mau nyoba gitu loh, mau nyoba dan yakin, iya nggak sih? Dan kalau kamu sendiri, formulanya kasih tahu dong ke pemirsa yang ada di rumah. Itu tuh gimana kamu bisa ngebuat formula yang gimana ya? Mungkin bisa ditiru oleh pemirsa yang ada di rumah. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau masih muda mau bisnis, jangan takut nggak punya duit. Jangan takut kalau nggak punya modal, sorry. Karena di bisnis itu ada setahu saya sih ya, menurut kepercayaan saya ada 3 hal gitu loh. Kamu punya skill, punya link, juga bisa bikin bisnis gitu loh. Ini contoh banget nih. Kejadian saya sebenarnya nggak punya modal, saya cuma punya link sama skill, saya dicari orang sama yang punya modal gitu loh. Jadi kalau hari ini kalian punya inisiasi bisnis, punya ide usaha, digali aja. Sekarang kan media udah banyak banget ya, sosial media udah sangat bebas banget. Jadi sebenarnya jadi pengusaha nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan desentralisasi ya, Jakarta semua apa sekarang dari daerah juga, dari pelosok juga bisa. Cuma kan gimana caranya bisa stand out? Ya intinya yang lakuin apa yang lu suka, percaya sama apa yang lu mau, diolah terus aja, karena nggak ada yang langsung bisa bagus. Semua berasal dari jelek dulu. Permasalahannya kadang-kadang kita kalau jelek nggak mau dipublish. Nah sebenarnya fungsinya sosial media sama YouTube itu kalau menurut saya adalah ajang kritik dan introspeksi diri gitu loh. Kalau punya apa-apa, karya apa, bikin aja. Biar kita dapat ide dari banyak orang daripada ditampung-tampung. Nah sama kayak bisnis sih kalau kata kayak gitu. Kalau kita nggak ngumpulin fallout-nya lebih banyak, kita nggak tahu kapan titik sukses kita datang gitu. Apalagi sekarang udah zamannya startup ya, udah banyak banget ventures internasional ataupun nasional yang siap bantu gitu loh. Yang dibutuhin sebenarnya cuma ideas, kayak gitu sih. Apa alasan Anda memilih menjalankan bisnis di dunia kreatif atau showbiz? Pada dasarnya sih karena dari dulu di situ. Cuma kenapa dunia kreatif? Karena sebenarnya hal yang gimana ya, kalau saya pribadi ya. Karena kan there's nothing something new under the sun kalau kata orang-orang terkenal itu ya. Nggak ada satu hal lagi yang baru di bawah matahari. Cuma menurutku bakal bisa jadi baru kalau ada 5 unsur jadiin satu gitu loh. Contohnya kayak gini. Bayangin ada orang yang bisa nyanyi, bisa main sinetron, bisa presenting, terus dia juga bisa scripting, terus kita jadiin satu, dia bikin film, dia direct sendiri, itu bisa jadi hal yang baru juga. Contohnya kayak gini deh. Kalian dengar nggak sekarang tuh Gojek sama Tokopedia mau merger jadi Goto? Itu termasuk salah satu yang namanya kolaborasi dan yang namanya menyatukan 2 hal jadi satu, akhirnya jadi satu hal yang baru. Sebenarnya triggernya itu karena penasaran aja. Apa asyiknya menjalankan bisnis menurut Anda? Pertama kan aku suka di dunia apa? Ya, emang suka di situ. Dan kebetulan ini pertama kali aku cobain bisnis begini, pertama kali masuk. Dan kalau mau ditanya-tanya gitu kan aku belum terlalu ngerti soal gitu, makanya ini aku masih mau belajar, nah gitu pelan-pelan belajar gitu. Tapi kalau ditanya suka apa, ini memang passion aku di situ, gitu sih. Dia tuh suka banget sama kamera, dia tuh suka banget, berawal dia kayak suka banget sama kamera, and then kayak dia tuh kreatif banget, dia tuh orang yang luar biasa yang menurut aku harus muda ini loh. Dan yang aku bangga dari dia tuh dia pengen bermanfaat untuk orang banyak, itu dia ikrarnya awalnya gitu ya. Pertama-tama benar-benar kayak ngajak kita untuk kolaborasi tuh itu. Aku tuh walaupun
hubungan aku deket sama dia, kan kalau bisnis tuh bukan tentang siapa lo dan gimana kedekatan lo, tapi gimana visi lo sama nggak sama kita gitu. Dan nggak tahu kenapa, lagi-lagi aku bilang aku bangga banget sama anak-anak muda, walaupun aku juga masih muda ya, tapi dulu zaman gue umur 22 tahun kayak kita masih kesana kemari gitu ya. Eranya udah beda ya? Eranya udah beda, tapi ternyata yang satu hal yang kita pelajari juga, justru anak-anak muda zaman sekarang, muda yang maksudnya di bawah 25 tahun gitu ya, itu lebih hebat-hebat dan lebih berani sih melangkah dibanding kita ya. Oh enggak, Gimana mereka informasinya lebih canggih karena Lebih canggih informasinya ya, yang kurang justru mentalnya. Makanya yang saya appreciate dari dia adalah mental mau nyobanya yang keren. Makanya kan itu gunanya kolaborasi kan. Gitu. Dalam menjalankan suatu bisnis, sedikit banyak butuh partner yang satu frekuensi agar apa yang dijalankan menjadi terarah, sehingga meminimalisir suatu gesekan yang tidak diinginkan dan menjadi suatu hal yang penting ketika menjalankan sebuah bisnis di usia muda. Bagaimana menyatukan pemikiran Anda agar satu frekuensi dengan partner Anda? Harus ada tetap ya, yang namanya kapal ya harus ada nakodanya. Ya harus ada yang ditunjuk satu orang siapa yang harus mengambil keputusan tersebut. Kalau ada 3 kepala tapi 3-3-nya mau mengambil keputusan nggak akan pernah bisa. Tetap harus ada nakodanya satu orang dan harus ada yang ngalah. Menurut Anda, pentingkah berbisnis di usia muda? Berbisnis sedini mungkin sih penting sebenarnya. Lebih penting lagi sebenarnya ngelewatin fase-fase jadi karyawan, ngelewatin fase. Karena kalau nggak ngelewatin fase jadi karyawan, pendekatan berbisnis dan akhirnya nanti punya karyawan tuh repot. Jadi kalau boleh sih memang coba dulu. Tipsnya gini, coba dulu dari bisnis. Maksudnya kalau baru lulus kuliah memang kadang-kadang yang kita cari adalah perusahaan yang sangat besar dan bonafit. Tapi kalau udah 1-2 tahun di situ keluar aja. Cari perusahaan kamu kerja, tempat kerja yang kamu dekat banget sama ownernya. Jangan punya layer. Kalau bisa sentuhan langsung, kalau bisa setiap hari ketemu langsung sama ownernya. Biar apa? Mindset ownernya itu kita bisa contoh. Habis itu baru usaha. Akhirnya, oh ya udah pernah kerja di perusahaan besar, yang sistem karyawannya berlapis-lapis. Habis itu kerja dengan ownernya yang dekat, tahu visinya kayak gimana, belajar bagaimana cara problem handling dan lain-lain. Habis itu ya buka usaha. Apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan ketika menemui kegagalan dalam berbisnis? Intinya kayak gini, yang kita harus tahu pasti itu ada 2 hal sebenarnya, perubahan sama gagal. Ya harus nggak punya ekspektasi kalau kata saya, karena perubahan tuh kita harus tanggapi dengan percobaan kan. Di percobaan itu kan yang paling pasti cuma gagal. Kalau nggak siap gagal ya jangan siap jadi orang besar, ya harus siap gagal. Gagal tuh jangan jadi ketakutan, tapi sesuatu yang harus dihadapin. Kalau gagal nih gue kayak gimana gitu loh. Jadi jangan takut gagal, karena gagal tuh yang udah pasti gitu. Bagaimana cara Anda bangkit dari kegagalan tersebut? Pemirsa tadi di rumah berpikiran kayak kok Flo gampang banget gitu ya untuk meyakinkan gitu kan anak muda kan mikirnya kok gampang banget kayaknya mulus-mulus aja. Hello gitu ya, kita sebenarnya punya cerita masing-masing nih, kita sharing aja sedikit ya tentang pengalaman kita. Pasti kan ada masing-masing ada satu titik terendah di mana menjadi trigger untuk kayak kita lebih maju lagi gitu kan ya, untuk salah satunya untuk buka usaha gitu. Kalau misalnya dari sedikit aja gitu cerita deh dari kamu, ada pernah titik yang paling rendah gitu di pada saat turning point apa sampai kamu tuh benar-benar nih triggernya kamu untuk bikin usaha, aduh gimana caranya gitu. Pernah, karena dulu nggak ngerti, bikin usaha kreatif juga, hire banyak karyawan, tapi ada satu momen lebaran lagi nggak mampu bayar. Itu ya tahu, akhirnya ngerasain gimana owner bisnis itu rasanya ya dari situ akhirnya belajar. Makanya gagal tuh sebenarnya jadi pundi-pundi ilmu pengetahuan kalau menurutku ya. Makanya kalau kata founder itu dia bilang kumpulin kegagalan di awal aja, banyak nyoba buat ngumpulin kegagalan biar banyak belajar.